Bertemu lagi di renungan hari ini. Puji Tuhan, hari baru, berkat baru, penyertaan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Amin ya. Kiranya semakin hari kita semakin mencintai Tuhan ya, semakin hari kita semakin tahu apa yang dikehendaki Tuhan, dan biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan dalam hidup kita ya. Jangan belok kiri, jangan belok kanan, tapi lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja ya. Biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan di muka bumi ini ya. Biarlah Roh Kudus ya yang menguasai muka bumi ini, sehingga kedamaian, sukacita, berkat ya, hal-hal yang baik ini ya bisa terjadi, bisa menguasai muka bumi, hal-hal yang baik saja. Amin ya. Kiranya nama Tuhan saja dipermuliakan dalam hidup kita. Amin ya. Puji Tuhan. Amin. Kita akan lanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan, diambil di kitab 1 Samuel ya. Maaf, ini sekarang ayat 1 Samuel pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat 10 ya. Judul perikopnya puji-pujian Hana. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemooh musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau. Dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong. Janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang maha tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Busur para pahlawan telah patah, tetapi orang-orang yang terhuyung-huyung pinggangnya berikatkan kekuatan. Siapa yang kenyang dahulu sekarang menyewakan dirinya karena makanan, tetapi orang yang lapar dahulu sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu, dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, dan membuat dia memiliki kursi kehormatan, sebab Tuhan mempunyai alas bumi, dan di atasnya Ia menaruh daratan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan, sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Orang yang berbatah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka Ia menguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya, dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Amin ya, puji Tuhan. Amin. Jadi di sini diberi judul puji-pujian Hana. Kan kita tahu ya, kemarin perikop kemarin diberi judul lahirnya Samuel. Jadi Hana ini istrinya Elkana. Elkana punya dua istri, namanya Penina dan Hana. Ya, jadi Penina ini ya, setiap setiap korban itu ya, ada korban persembahan kan, Elkana memberikan sebagian ke anggota keluarganya. Hana kan belum punya anak ya, jadi dia hanya dikasih sebagian itu ya. Tetapi kan Penina punya banyak anak, jadi Penina dikasih, anak-anaknya dikasih juga. Ya, jadi kan dapat banyak Penina. Nah, di sini Hana itu dibully ya. Dibuat gusar ya, jadi dipanas-panasi oleh Penina sehingga Hana menangis ya. Dan ketika saat terjadi itu ya, saat dibully, saat dibuat gusar, saat dipanas-panasi oleh Penina, Hana ini tidak mau makan ya, menangis ya. Jadi saat melihat itu Elkana menemui Hana ya, membujuk ya, dan itu ya yang terjadi. Dan di sini kemudian Hana melahirkan anak yang diberi nama Samuel ketika bertemu dengan Imam Eli ya. Dia didoakan oleh Imam Eli, dan ketika doa Imam Eli terkabul ya, Hana memberikan Samuel. Dikatakan di perikop pertama, saat masih kanak-kanak ya, Samuel diberikan. Ya, di sini di perikop kedua puji-pujian Hana. Kita akan baca ya, kita akan ulangi lagi satu ayat demi satu ayat ya. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Ya, ini yang dikatakan bahwa
Hana bersukacita karena pertolongan Tuhan ya. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan. Jadi Hana mengakui hanya Tuhan yang kudus. Sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Jadi ini puji-pujian yang diberikan, ditulis Hana begitu indah ya kata-katanya ya. Janganlah kamu selalu berkata sombong ya. Jadi Hana juga mengatakan ya jangan berkata sombong ya. Karena kita Hana kan juga orang Israel ya, pasti juga tahu ya mengenai kitab Taurat ya, bahwa ya memang kesombongan memang suatu kenajisannya di mata Tuhan. Janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan Allah itu yang maha tahu dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Jangan keluar caci maki. Jadi saat kita emosi kan kadang-kadang kita keluar caci maki ya, karena kita kadang-kadang ketemu orang yang kelakuannya di luar nalar ya. Kok bisa kayak gitu mengganggu hidup kita ya sampai bertahun-tahun, kemudian ketika caci maki itu keluar ya itu bisa terjadi pada siapa saja ya. Saya juga pernah seperti itu kok. Saya juga melihat kelakuan orang kok kenapa, dan di sini tidak boleh ya. Ya mari kita belajar untuk ini ya walaupun terkadang emosi ya, seperti ya, karena manusia tuh tipenya ya ada dua ya. Kalau yang nggak penina ya Hana ya, yang satunya bikin gusar, yang satunya ini ya. Memang manusia ini tipenya dua ini ya. Kalau nggak penina ya Hana, yang membuli atau yang dibully ya. Ada yang apa namanya, semoga ada yang ini ya, ada ya apa namanya, ada contohnya lain ya yang netral ya yang tidak membuli ya, tapi Elkana ya berarti ya. Jadi di sini memang manusia ya itu ya sifatnya kalau nggak penina ya Hana ya. Jadi kita harus tahu harus berada di mana ya, jangan membuat gusar ya, jangan membuat orang lain menangis ya. Itu yang diajarkan di sini ya, karena Tuhan mendengar doa ya. Busur para pahlawan telah patah, tetapi orang-orang yang terhuyung-huyung pinggangnya berikatkan kekuatan ya. Jadi di sini dikatakan busur para pahlawan telah patah, tetapi orang-orang yang terhuyung-huyung pinggangnya berikatkan kekuatan. Itu yang dikatakan oleh Hana. Siapa yang kenyang dahulu sekarang menyewakan dirinya karena makanan. Jadi dikatakan bahwa siapa yang dahulu kenyang dulu sekarang menyewakan dirinya karena makanan ya. Jadi entah apa menjual diri atau apa ya di sini ya, atau bekerja untuk makanan ya bisa. Tetapi orang yang lapar dahulu sekarang boleh beristirahat ya. Itu yang dikatakan Hana. Siapa terus dikatakan orang yang lapar dahulu sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Itu yang dikatakan ya. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana ya. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya ya. Jadi Hana juga tahu bahwa Tuhan yang membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga ya. Itu yang dikatakan Hana. Ya Tuhan bisa merendahkan dan bisa meninggikan juga ya. Ya pasti ya, itu semuanya ada di tangan Tuhan ya. Karena kalaupun manusia meninggikan manusia lain, kalau Tuhan tidak berkehendak juga tidak bisa ya. Dan ketika manusia merendahkan orang lain, kalau Tuhan tidak berkehendak juga tidak bisa. Semuanya ada di kontrolnya Tuhan ya. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur ya. Jadi Hana mengatakan Tuhanlah yang menegakkan orang yang hina dalam debu ya, dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur ya, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Langkah kaki orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan atas mereka. Ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ya, ini dikatakan oleh Hana ya, bahwa Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Hana ya, puji-pujian Hana, kata-katanya begitu indah ya. Amin ya, puji Tuhan, amin. Kiranya perikop yang kita baca ini selalu bisa memberikan kita pembelajaran ya, bahwa Tuhan itu selalu mendengarkan doa orang-orang yang dikasihinya ya. Mintalah doa kepada orang-orang yang dikasihi Tuhan juga ya.
seperti Hana meminta didoakan kepada Imam Eli ya. Dan biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan dalam hidup kita semuanya. Amin ya, puji Tuhan, amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, kasih karuniamu, penyertaan-Mu. Kami berdoa untuk siapapun dari kami yang saat ini sedang sakit, berikan kesembuhan kami yang daripada-Mu. Apapun di tubuh kami yang bukan daripada-Mu, kiranya Kau cabut. Berikanlah kami semuanya pekerjaan dan usaha yang daripada-Mu, yang mendatangkan hadirat-Mu, yang berkati kami, keluarga kami, orang-orang sekitar kami, bahkan sampai ke penjuru bumi seperti yang Kau mau. Berikan kami semuanya Tuhan, pasangan hidup yang daripada-Mu, yang takut Kau, yang cinta Engkau, yang mau melakukan kehendak-Mu saja. Di mana sebagai pasangan suami istri kami bisa saling mencintai, saling menghargai, saling menghormati, saling dukung, saling support, saling bantu. Dan sebagai pasangan suami istri Tuhan, kiranya perkataan-Mu dan nubuatan-Mu Tuhan tinggal tetap dalam kehidupan kami, tinggal tetap dalam kehidupan anak cucu kami, bahkan sampai generasi mana Kau datang yang kedua kali. Sebagai pasangan suami istri bersama keluarga kami Tuhan, bersama orang-orang yang bersama kami bisa mempermuliakan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu, mengembalakan siapapun yang ketipan keluarga kami. Menjadi selalu berkat-Mu sampai kesudahnya, sampai ke penghujung bumi seperti yang Kau mau. Berikan kami semuanya Tuhan, anak cucu yang berbeda daripada-Mu. Dan apabila di antara kami ada sedang mengalami masalah, beban hidup, pergumulan hidup, tantangan hidup, berikan penyelesaian masalah daripada-Mu, jawaban-jawaban doa daripada-Mu, terobosan-terobosan masalah daripada-Mu, solusi-solusi masalah daripada-Mu. Dan biarlah nama-Mu saja dipermuliakan dalam hidup kami semuanya. Kiranya kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu, dan sejahtera-Mu, kebaikan-Mu melingkupi kami hari ini sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.